Hey, halo semuanya, kembali di channel Voltex Eternity. Oke, kali ini lanjut lagi ya teman untuk update terbaru nih di minggu ini. Dan pastinya betul-betul banyak sekali yang kita akan bahas teman di link 1 episode 696. Sisa 4 episode lagi kita menuju episode 700 ya teman-teman ya. Nah, jadi kita akan coba recap lagi ya teman beberapa update yang sebelumnya kita udah bahas untuk poster dari arc kedua dari Kamen Setsu ya teman ya. Sekarang kita tinggal tunggu aja ya teman untuk poster dari arc terakhir dari number one Sentai Go Shooter ini ya teman ya. Saya yakin ya teman tahun depan ya kan habis episode 44 berarti ya itu bakalan langsung final chapter ya teman. Katanya sampai 49 episode ya teman, itu masih rumor ya teman ya. Kalau memang bisa sampai 50 episode ya bagus sih ya kan ya, tapi kalau misalkan sampai 49 doang ya oke lah ya. Nah di sini juga saya akan coba bahas beberapa interview ya teman ya yang akan ada di tanggal 28 Desember ini ya kan. Ini spesial untuk Shinichiro Shirakura ya teman, jadi ini pastinya akan membahas soal masa depan Super Sentai, Gavan juga gitu ya, atau si siapa namanya Red Gavan ya kan, atau Project Red dan semacamnya ya teman ya. Jadi kita tunggu teman untuk tahun baru ya teman, atau mungkin kalau sempat ya di tanggal 28 itu saya akan coba pas langsung ya teman. Wah banyak nih. Nah ini kemarin ramai juga ya teman ya, jadi ini sedikit belok dulu ya teman ke franchise Kamen Rider, di mana di salah satu iklan layanan di Jepang ya teman ya. Ini sih katanya iklan insurans atau asuransi gitu ya teman ya. Jadi di sini kita lihat teman ada cast dari Kamen Rider X8 ya, si siapa namanya Hojo Emu, Poppy ya alias Asuna Karino, ada juga si Dan Kuroto ya, dan juga ada satu lagi cuman Kiria Kujo ya. Wah, jadi ini seperti udah tease satu-satu ya teman ya. Kayaknya nih di iklan ini tuh memang pelan-pelan ya kan kasih tunjuk nih nanti akan ada movie spesial 10 tahun X8 nih. Heboh tuh tahun depan ya. Saya yakin tahun depan nih bakalan heboh ya teman ya. Karena pastinya untuk X8 ini ibaratnya sudah pasti ditunggu juga lah teman. Kalau filmnya paling ya tahun depan lagi teman, 2027 ya teman ya. Jadi ini kan udah pasti adalah ya kan untuk reuni kecil-kecilan dan ditisnya secara unik seperti ini. Nah kita kembali teman ke Super Sentai ya, dimana di sini kalau kalian tahu ya kan ada suatu apa ya ibarat tuh kayak tantangan ya oleh Toei ya kan untuk anak-anak yang ibaratnya kampanye juga sih ya untuk Ranger merah buatan mereka ya kan, itu mau dimunculkan nih gitu ya. Jadi itu kreasi mereka ya kan, kreasi anak-anak lah ya teman ya, kayak digambar ya kan, dikasih nama ya kan, ditaruh apa nih senjatanya, nama hero nya apa ya kan ya, gimmicknya kayak gimana gitu ya. Jadi dan pastinya untuk si hero nya udah ditentukan ya teman, dan hero nya itu adalah Origaret ya. Ini dia ya teman ya untuk Origaret ya. Jadi ini pastinya menggunakan kekuatan origami ya teman, kekuatan kertas lipat berarti ya. Jadi ini kayaknya juga sama apa ya, kalau di Kamen Revice tuh ada tuh ya kan, dia tuh pakai stempel demons ya kan, dia bagian monster tuh betulnya kayak kertas lipat ya teman, kalau kalian sadar ya untuk motifnya ya. Dan juga ini dia punya pedang ya teman ya, seperti biasa lah ya teman ya. Dan juga untuk motifnya seperti gambar Kabuto sekilasnya. Dan akhirnya yang dinantikan pun datang juga ya teman ya, soalnya ini udah dari zamannya From Alamode ya teman ya, kalau kalian tahu ya, untuk mendekati finalnya GAF ya kan ya. Ini udah ditis ya teman untuk pelan-pelan ya kan dari awal, dan akhirnya di akhir tahun ini ya atau tahun depan akan debut ya teman Origaret ya. Jadi di episode 44 Go Shooter ya, jadi luar biasa sekali ya teman. Jadi dari desain sih menarik sekali ya teman ya, dimana ini benar-benar mirip seperti berarti ini eksklusif hero ya teman ya kan, namanya tuh Original Sentai Origarenger ya. Jadi ini eksklusif banget ya teman, kayak Akared ataupun bisa bilang juga kekuatannya itu macam Akaranger atau semacamnya lah ya teman ya. Tapi ini juga kekuatannya origami lah ya teman ya. Cocokologinya di sini juga debutnya bareng sama Universe Senshi Nijaret. Nah jadi
ini jadi salah satu cocok logi aja lah gitu ya. Kalau di Ninja Senrikaku Ranger itu dia punya jurus kertas origami juga ya teman ya. Jadi ini mungkin akan ada percampuran kekuatan jurus origaminya Ninja White ya, sama jurus perubahannya Ninja Red juga ya, jutsu Henge-nya Usano ya. Dan juga pastinya ada kekuatan baru lah ya teman, yang bisa menciptakan Origa Red ini. Satu hero ini ya teman, kayaknya nih ada durability-nya atau mungkin ya kreasi something. Nah, jadi untuk Origa Red ini akan disuarakan oleh Simba Tsuchiya ya teman ya. Nah, ini entah ada aktornya juga atau cuma voice actor aja ya teman ya. Karena ini betul-betul ya konsepnya ini udah betul-betul bagus sekali ya teman ya. Jadi ini berarti motifnya tuh apa ya, bangau mungkin ya. Soalnya ini keinget di Dom Brothers juga sih ya. Dom Brothers ya kan, lisensinya Domotaro juga dia kan pakai kekuatan origami ya. Jadi origami itu di seriesnya sendiri itu adalah seperti bahannya punya villain ya teman ya. Jadi kan ada Juto ya teman. Juto kan dia tuh pakai origami kan, ditelen gitu ya. Jadi yang nonton Dom Brothers tahu lah ya teman ya. Jadi ini juga motifnya bagus ya teman ya, kayak betul-betul ada lipetan kertasnya ya teman ya, menarik banget ya. Soalnya ini kan berarti ini kayak kita sering buat lah ya, karena kayak kita sering lipat ya kan, dibikin motifnya tuh kayaknya bangau ya teman ya, atau enggak burung ya bangau ya teman. Soalnya entah kenapa sekelas ya kayak burung bangau ya, dan juga dia punya sayap di belakang gitu ya teman ya. Dan ini juga sekelas kayak Don Murasame ya teman di Dom Brothers, atau enggak Don Momotaro juga ya teman ya. Soalnya ini betul-betul bagus banget ya teman. Ini ada ini ya logo apa, logonya Origa Red ya, original nih ya. Jadi berarti ini entah kreasinya ini presensi Ninja Red ya, atau ada teori lain nih ya yang bilang kalau untuk ini presensinya ini tuh kreasinya si Calamity. Karena di previewnya episode 44 ini kita diperlihatkan, nah ini betul-betul di akhir durasi previewnya ya teman ya, ada sosok ini. Nah, jadi apakah Origa Red ini juga bisa bilang ya bukan hanya sebagai rival atau ranger terakhir ya teman dari Red Ranger-nya itu, tapi dia juga jadi Calamity terakhir ya teman ya. Kan kalau di Calamity kan ada yang si Rei kan jadi Calamity yang War, terus juga ada Calamity apa pestis dan semacamnya gitu ya. Terus juga ada ini berarti ada sisa satu lagi mungkin ya, satu siapa final bossnya ya teman ya. Jadi kita juga tunggu nih, ini apakah ini Calamity atau jangan-jangan ini Gavan Red nih ya. Soalnya ini bisa aja ini project project Red atau enggak Gavan merah ya teman ya, siapa tahu ya kan ini tiba-tiba Gavan Red muncul gitu ya. Soalnya dari sini dia ini bukan kayak ini loh teman ya, ini kayaknya bukan macam apa ya, kayak Kilo-Kilona tuh bukan kayak yang musuh baru atau semacamnya gitu ya. Soalnya kalau ini tuh tak kenapa kayak kilaunya tuh kilau yang apa ya, baju metal besi gitu ya kan ya. Jadi ini kira-kira seperti Project Red ya teman. Siapa yang tahu gitu ya. Soalnya bisa aja nih antara itu ya Calamity karakter baru atau si Project Red ini. Nah, jadi ini akan jadi lawan terakhir mereka ya teman sebelum menuju klimaksnya ya teman. Jadi 4 sampai 5 episode lagi nih ya untuk Number Sentai Goshider untuk memberikan aksinya ya. BTW aksi di episode 44 dan 45 itu directnya Koji Sakamoto ya teman ya. Jadi BTW kalau kalian yang mau tahu ini kenapa ada dua pedang ini ya, nanti kita akan coba bahas ya teman untuk Goshider episode 43 karena akan ada kejutan ya. Nah, sekalian juga teman kita akan update ya untuk Ghost Remix-nya dari Counter Age ya teman, yang akan tayang pada tanggal 25 Januari 2026 ya. Jadi wah, tahun depannya ini rame sih, fix ya, rame ini. Jadi itu juga sekalian katanya rumornya itu akan ada press conference-nya Project Red ya teman, yaitu si Gavan itu ya teman ya. Jadi itu katanya tanggal 18 Januari ya teman. Wah, kalau 18 Januari ini berarti ya 49 atau 50 ya teman ya. Pastinya kita tunggu ya teman untuk kejutannya. Nah, jadi ini ya teman untuk bagian awal dari trailernya ya, dari Ghost Remix ini. Jadi kita lihat teman, ada build yang diciptakan dari si siapa namanya, Sumire Kurono ya, si ilmuwannya itu ya. Jadi ini juga sepertinya ya akan ada ambisi seperti biasalah ya teman ya, dan mungkin ada keterlibatan juga sama George Karizaki mungkin.
Mungkin ya, soalnya ini juga adalah ya bagian eksperimen dari si dia ya teman, si Mirai ini. Terus kan ada si Nayuta ya, Nayuta Mikazuki ya. Jadi ini salah satu karakter menarik nih di Ghost Remix ini ya teman ya. Dia juga jadi bahan eksperimennya si ilmuwan ini. Dan juga itu dia ya, ada si Yoko ya. Kenapa sih ingat Yoko terus? Maksudnya si Sumire Kurono ya teman ya, yang juga dari ilmuwan di sini. Tuh belakangnya ada si Mues loh teman ya, si maksudnya Rumika Fukuda ya, Rumika Fukuda sorry. Dia maksudnya dari si Reina Kurumi ya, hampir lupa ya. Pokoknya dia favorit juga ya teman ya, salah satu female favorit juga nih. Jadi di sini oh my god, Reina Kurumi ya balik lagi nih di sini ya, dari Commodore Mues ya. Dari luar biasa sekali teman. Soalnya sayang aja gitu ya, Commodore Mues cuma muncul di 20 tahun Vice, tapi kematiannya begitu lagi ya kan ya. Ya tau lah ya kan, itu di puff gitu ya. Terus juga di sini ada ya kemunculannya itu selain Mues, ada si Konami Naito ya temen ya, yang dia jadi Andri Minami ya di Ultraman Blazar. Terus juga dari Suteya ya di Bon Bomber episode 37, dan ini adalah peran ketiga ya, jadi dia udah melengkapi Big 3 ya untuk saat ini ya, jadi di Commodore Ains ini ya temen ya. Jadi langsung dia jadi Anga ya temen ya, Anga atau Angga gitu loh. Pokoknya tuh dia jadi Commodore Right Player ya, Right Player 100. Oke. Oh, juga ada ini ya teman, Haruna Enomoto tuh, ya kan dia jadi Kara ya, itu jadi Mage 100. Oke. Terus juga di sini, wow, menarik banget asli ya. Pastinya akan banyak sekali battle yang terjadi di sini. Terus juga ada Sumire, dia jadi ini counter fatal ya namanya ya. Tapi kenapa saya lebih suka banget tuh Dark Flame ya? Soalnya ya Dark Flame nih ya lebih tepatnya ya. Terus juga di sini ada pertempuran yang dinantikan juga ya teman, dan akhirnya ya Hakubi dapat form baru ya, setelah kemarin tuh cuman pakai claw doang ya, dia dapat ninja nih, udah lebih perfect lah ya kayak si Keiwa ya. Tak lupa juga di sini ada Twilight Magedo. Luar biasa ya teman ya, yang saya nanti-nantikan juga akhirnya wah muncul nih ya si Twilight Magedo ini. Salah satu form favoritnya juga ini ya teman ya, soalnya ibaratnya dia kan jadi lebih kuat ya untuk Final Formula ini, dan lebih majestic aja gitu ya, soalnya kan pakai selendang di tangannya itu ya teman ya. Asli ini cakep ya teman, luar biasa ini ya untuk Ghost Remix ini. Jadi tidak hanya mereka berempat aja ya teman ya, Aguilera, Sabella, Macedo, dan juga Hakubi ya. Jadi pastinya bakal banyak action terjadi ya teman. Tuh Akiko lagi ya, si Sawa, dan juga si Nozomi Takai. Tapi main fokus dan juga showtime-nya ada di Nayuta Mikazuki nih. Siap-siap ya kita lihat aksinya nih. Gila, ini apa ya, ibarat tuh adik perempuan dari Takeshi Hongo ya. Jadi udah abangnya jadi Ichigo. Kali ini oh my god, Nayuta ya siap nih, Raida Kenshin. Saya paling tunggu tuh kayak tuh ada nggak ya tone itu ya temennya. Soalnya kan kalau banyak kan ada tone ya temennya. Paling nanti ya di sini udah langsung berubah ya temennya. Tapi jujur guys, ini keren banget. Lihat shootnya, actionnya, apalagi ada rambut apa motif rambutnya itu ya rambut asli itu ya teman. Kalau majikan itu memang ada rambutnya ya. Tapi kalau ini tuh rambut si Nayutanya sampai keluar ya. Asli ini cakep banget. Oh my. Ya lihat actionnya gokil nggak sih guys? Nah, jadi selain itu juga kan ada Andri ya temen. Nah ini ada Haruna Inomoto ya temen ya. Kalau perannya itu kalau salah di Commodore Kids ya episode 41 ya, dia jadi guest star. Kalau di Ultraman dia pernah ya di Ultraman Decker episode 9 tuh ya, jadi guest star juga. Terus di Super Sentai dia juga jadi guest star ya temen, di episode 33-nya King Oger ya, itu bareng sama Kyoryuger ya, itu bagus banget. Dia jadi adiknya apa namanya, dari adiknya dari Nobuharu ya temen ya, yang pastinya si bontot ya. Terus juga di Goshuger episode 24 ya juga dari guest star di sini ya. Dan di episode kali ini
berarti dia juga udah melengkapi ya teman untuk kemunculannya di 3 Big 3 Tokusatsu ya teman ya. Wah gila, ini keren sekali sih guys. Uhuy. Ada juga si Abe Oto ya teman ya, ini si Ichiro Rengi Icho ya teman ya, yang juga pastinya dari Kamen Gachar ya teman. Luar biasa nih, kita tunggu actionnya, ini pasti gokil sih, ini gokil. Oh my god, aku udah action begini sih, luar biasa sih. Ini paling saya tunggu asli. Mues ya, siapa namanya, Ains ya teman ya. Pokoknya lihat tuh actionnya gokil. Oh my god, kalian lihat pas turun, oh my god, elegan banget. Nggak pernah ngelihat sekeren ini asli. Lihat si apa namanya, Ains turun dari belakangnya, sumpah ini bagus banget asli. Wow, keren. Luar biasa nih Ains ya. Ains lawan Fatal, gokil. Gila, sampai rambutnya tuh terbawa angin ya, gokil. 25 Januari guys, siap-siap nih ya, kita tunggu aksinya. Henshin, gokil. Nah, ini dia teman untuk TTFC From yang Root Stomach ini juga udah tayang ya teman ya hari ini. Kalau misalkan mau dibahas ya kapan bawa ya teman, kalau misalkan tidak mau dibahas ya mungkin ini cuman kayak what if aja ya teman, atau mungkin kayak ya cerita lain atau pilihan lain ya teman dari From, dimana kalau From itu tidak gabung sama Shoma, atau ibaratnya tidak bersama Shoma di dunia manusia ya teman ya. Jadi dia juga bisa berteman kok sama Shoma ya teman, cuman ya dalam perspektif yang berbeda aja gitu ya. Jadi dia juga pastinya debut From Nowhere ini, dan juga ini kita tunggu aja ya teman pembahasannya di Coach dari episode 43 ya teman, soalnya bakalan twist nih ya di episode tersebut ya. Wah, ini teman bahas kita sekali teman, dan pastinya tahun depan bakalan penuh kejutan sekali ya teman ya. Jadi sampai jumpa teman di episode berikutnya. Oke, goodbye.